Halo, balik lagi di Rumah Satu Channel. Nah, di sini gue lagi ngebersihin salah satu kandang ternak gue ya. Ini kandang ternak yang satu, dua, tiga, empat, pintu keempat. Nah, gue selalu rutin ngebersihin kandang ternak setiap eh, indukan selesai mabung atau per 6 sampai 8 bulan sekali. Itu mesti atau itu wajib banget gue lakuin karena gue nggak tahu apa aja yang terdapat di alas kandang atau di pinggir-pinggiran kandang ini ya, entah tungau, entah kutu, entah parasit yang lainnya lah, itu nanti akan mempengaruhi kualitas anakan yang kalian akan panen di kemudian hari. Jadi bisa kalian bayangkan ketika kalian panen terus banyak tungau di sarangnya, apalagi banyak kutu dan parasit lainnya di kandang atau di glodok dan di sarangnya, itu akan mempengaruhi kualitas si anakan. Memang terahnya nggak bakal berubah, tetap dia punya terah bagus dari terah yang kalian sudah siapkan di indukannya. Tapi yang gue maksud kualitas itu kualitas di badannya, di fisiknya nanti akan jelas terlihat ketika dia tumbuh bulu banyak kutunya, ketika dia mulai berproses untuk mengembangkan badannya atau istilahnya apa ya, berkembang. uh, Mungkin nanti ada sesuatu yang terjadi, masalah dalam sistem pencernaannya yang menyebabkan si anakan atau si trotolan itu sulit untuk berkembang badannya, jadi dia kecil aja, bantet gitu. Terus juga nanti bulunya akan kusam padahal itu bulu baru. Nah, jadi gua per 6 atau paling lama per 1 tahun sekali pasti gua bersihkan. Bagaimana cara bersihkannya? Iya, kita lihat aja nih ya. Ini sebenarnya udah setengah jalan ya. Tadi setengah jalan gue baru kepikiran, oh gue belum sempet ngangkat lagi tentang kebersihan kandang yang menurut gue memang cukup penting atau cukup krusial lah ibaratnya ya. Nah, jadi ini kotorannya. Ini kotorannya. Ini banyak banget bekas sarang. Ini gue deketin ya. Nih, bekas sarang, bekas bulu-bulu dia pasca mabung atau selesai mabung, terus kotoran yang mungkin tersisa di alas kandangnya itu gua angkat. Terserah kalian ya, mau caranya bagaimana, tapi gua di sini lebih menggunakan cara kotor ya. Jadi gua pakai tangan kosong, gua ciduk atau gua angkat semua kotoran yang mungkin bisa mempengaruhi kebersihan kandangnya. Nah, bentar ya, ini agak berisik. Nah, setelah kita rapihin begini nih, ini kan kotoran semua ya, bisa kelihatan nih, kelihatan banget nih. Ini kotoran semua, kotoran full ini ya. Nih itu. Ini kotoran full, bulu-bulu, bekas kotorannya dia, terus juga bekas sarang-sarang yang mungkin tersisa. Ini udah kita angkat semua nih, Waktunya kita aduk pasir atau tanah yang ada di alas kandang. Makanya gue selalu nyaranin pakai pasir agar ini dia nih. Ini fungsi dari pasir itu mempermudah kita membersihkan nanti ketika proses pembersihan. Kalau misalkan kita pakai tanah merah gitu ya, itu mungkin jarak waktu 1 sampai 2 bulan tanah itu akan mengeras. Mau nggak mau nanti ketika proses pembersihan kalian harus mengangkat tanah yang lama, ganti yang baru. Kalau ini nggak perlu diganti, pasir ini cukup kita aduk aja. Ibaratnya kita mix lagi, kita campur pasir yang sudah ada. Ini kan pasti mengurangi ya. Ini bukan cuma kotoran, tapi ini ada beberapa pasir ya, mungkin 500 graman ya, setengah kilo lah ada di sini lah. Nah, nanti kita tambahin lagi 1 kilo, atau ini kan setengah ember ya, setengah ember udah beserta kotorannya. Nanti kita bisa tambahkan lagi pasir. Kalau gue biasanya nanti nambahinnya pasir laut.
Pasir laut udah banyak lah yang jual ya. Di online pun ada setahu gue ya. Jadi kita tambahkan pasir satu ember ini lagi. Jadi 1:2 lah. Misalkan satu kita misalkan setengah ember pengurangannya beserta kotorannya, nanti kita nambahinnya 1 ember lagi. Jadi setengah banding 1 begitu ya. Nah, cara ngaduknya gimana? Kita langsung masuk aja ke dalam. Nah, ini kelihatan ya di bagian sini. Ini di bagian sini nih. Sorry nih, gue nggak bisa ngedekat karena gue pakai tripod. Dan memang ya beginilah adanya. Jadi ya memang konten gue masih simpel karena ya belum ada yang support. Makanya kalian support. Kalian harus tonton channel gue sampai habis. Jangan di skip. Kalian share, kalian komen, kalian subscribe biar channel gue berkembang, biar channel gue punya penghasilan dan bisa merekrut kameramen. Jadi nanti video yang gue hasilkan bisa lebih bagus. Nah, untuk sekarang kita pakai cara yang simple aja dulu ya. Mungkin nanti suaranya agak kurang jelas, bisa kalian pakai handsfree atau apalah nanti ya, headset, atau kalian langsung sambungkan ke speaker juga nggak jadi masalah. Jadi begini, ini kan mungkin kelihatan sedikit ya, di bagian sini udah kosong karena udah gua angkat full. Nih, udah gua angkat full. Jadi cara gua cukup simpel gini. Nah, setelah kita angkat kotorannya, kita aduk aja pasir yang tersisa. Nah, ini dulu waktu pertama kali gua, bentar ya. Waktu pertama kali gua buat pasir ini mungkin 1:3 ya. Jadi satu pasir biasa atau pasir material gue campur 3 pasir laut. Tapi 1:2 pun gak jadi masalah, 1:1 pun gak jadi masalah. Itu nanti akan ada penambahannya lagi. Itu dasarnya aja gue pakai itu aja ya. Dasarnya gue pakai 1:1 lah, 1:1. Jadi satu pasir, misalkan satu karung pasir biasa, satu karung pasir laut. Kenapa harus pakai pasir laut? Itu penjelasannya sebenarnya udah sering ya gue jelasin. Di pasir laut itu banyak cangkang-cangkang yang mungkin cukup terlihat juga ya di mata ya, cangkang kerang, cangkang telur, entah itu telur apa ya, tapi pokoknya itu menurut gue cukup bagus untuk asupan kalsium, untuk pencetak telur si betina. Nah, nanti mungkin ada tambahannya lagi seperti top grade atau kalsium lainnya, itu terserah, itu bebas, di pasaran banyak kok. Dan sekarang gue mulai menemukan cara baru lagi. Jadi gue sekarang kan mungkin kurang lebih setahunan 2 bulan lah, gue sekarang merambah ke bukan merambah sih, lagi membangun satu usaha baru. Dan alhamdulillah lagi running. Sekarang gue buka toko yang gue fokuskan untuk menjual pakan untuk unggas atau hapes, dari ayam atau burung kicau dan lain-lainnya ya. Pokoknya gue fokus di unggas lah. Nah, terus jadinya gue nggak fokus banget 100% ke penangkaran ini ya, tapi tetap jalan, cuman nggak fokus. Jadi beberapa bulan lalu itu sempat banyak kendala di produksi telur yang kurang bagus. Jadi dasaran ini nggak cukup bagus untuk pencetak telur yang bagus. Nah, beberapa bulan itu gue eksperimen cukup banyak ya, dan gue menemukan yang cukup ideal dan cukup bagus. Jadi gue memberikan pakan jangkrik di malam hari untuk diberikan ke murai di pagi harinya. Nah, pakan jangkriknya itu apa? Mungkin nanti akan gue bahas di konten gue berikutnya. Dan kalau kalian penasaran boleh komen aja. Kalau dari kalian ada yang banyak penasaran, nanti gue angkat langsung setelah konten ini.
karena memang itu hasil eksperimen gua dan kayaknya belum, mungkin udah ada tapi belum banyak yang mempublish atau membaginya ya. Nanti kalau kalian penasaran boleh kalian komen, nanti akan gue bagikan tipsnya mencetak atau meracik sebuah pakan yang simpel untuk jangkrik, kemudian dikasih ke burungnya. Jadi setelah tadi kita aduk-aduk pasirnya atau alasnya, setelah kalian ya pakai pasir atau pakai tanah kita adukkan, itu nanti kita bisa ratakan lagi di semua bagian kandang, di semua bagian alas. Jadi cukup kita lempar-lempar gini aja tuh, gini tuh, kita ratakan. Nah, jadi cukup simpel ya, cukup simpel. Setelah rata, mungkin nanti atau besokannya, ini kan gue malam hari ya, ini sekitar jam 8-an malam. Nanti atau besok paginya kalian bisa semprot pakai disinfektan khusus untuk peternakan ya. Jadi bisa memakai gue agak lupa namanya ya, karena gue udah lama nggak pakai itu. Tapi dulu gue sering rutin lah pakai M4 namanya, M4 peternakan. Dia botolnya cukup besar, warnanya coklat. Tapi kalau kalian mungkin punya sampo jati jajar ya, ada itu banyak sekali di toko-toko unggas atau toko-toko burung yang jual jangkrik segala macam gitu ya. Itu sampo jati jajar banyak. Itu gunanya untuk menghilangkan kutu. Jadi kalian semprot alas sampai mungkin 1 meter di atas alas. Ya mungkin seginilah. Kalian semprot tipis aja. Kalian semprot tipis. Takutnya kita nggak mengangkat semua tungau yang ada di kotorannya. Jadi ini kan kita habis mengangkat kotorannya ya. Kemungkinan terbesar tungau atau telur kutu atau parasit yang lainnya itu ngumpulnya di kotoran ini. Tapi kita kan nggak bisa ngelihat telurnya atau yang baru menetas yang kecil-kecil itu, kita nggak bisa ngelihat. Dan cara mengatasinya ya kita semprot aja. Kita semprot pakai disinfektan atau pembersih kutu atau tungau atau apalah itu ya, merek-mereknya gua nggak bisa sebutkan satu-satu ya, karena gua nggak pernah eksperimen untuk nyoba semuanya. Jadi gua cukup pakai 2 merek tadi aja dari awal gua beternak sampai sekarang. Jadi kita cukup semprot aja, semprot tipis, semprot embun lah gitu. Ratain aja nggak apa-apa. Ratain. Setelah itu tunggu kering. Biasanya agak rusuh emang. Agak rusuh kalau masih ada suara dan masih terang lampunya. Jadi setelah kering, biasanya 3-4 jam itu udah kering, boleh kalian masukin calon indukan yang kalian udah siapkan sebelumnya ya. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kali ini, pembersihan kandang atau pembersihan alas dari parasit-parasit atau kotoran-kotoran yang bisa mengganggu produktivitas si induk, bahkan bisa mengganggu kesehatan si anakan dalam gelodok atau dalam sarang. Nah, jangan lupa juga kalian semprot gelodok atau sarangnya ya. Oke, mungkin segitu dulu. Untuk tips membuat pakan untuk jangkrik, bisa kalian komen aja. Kalau banyak komenannya, nanti akan gue bahas di video selanjutnya. Oke, bye-bye.